السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus menantu beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk berangkat berjuang fisabilillah untuk usaha hidayah. Maka Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, sungguh kalau Allah jadikan kamu asbab hidayah untuk satu orang, itu lebih baik bagimu melebihi kamu memiliki unta merah. Yang kata banyak ulama, maksudnya unta merah itu adalah hartanya orang Arab yang paling mahal waktu itu, diungkapkan dengan unta merah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, andaikan unta merah itu diartikan dunia dengan segala isinya, itu pun tidak salah. Karena itu ungkapan untuk perkara yang termahal. Kalau seseorang jadi asbab hidayah untuk satu orang, ini lebih mahal bagi dia melebihi memiliki dunia dengan segala isinya. Kalau jadi asbab hidayah untuk sekian banyak orang, tentu saja tambah banyak pahalanya lagi. Maka tidak ada orang yang lebih sesuai untuk jadi asbab hidayah untuk umat melebihi para nabi, para rasul. Beliau-beliaulah yang telah difirmankan oleh Allah, orang-orang yang telah dibimbing, diberi hidayah oleh Allah, maka ikutilah hidayah yang ada dalam diri beliau-beliaunya. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ada orang yang bertanya, itu dalam sekian banyak hadis, termasuk dalam Bukhari Nabi cerita
Allah telah tampakkan kepada aku kejadian nanti di mahsyar. Yang menciptakan kejadian masa itu adalah Allah. Maka sebagian hamba Allah dikehendaki oleh Allah untuk ditampakkan kejadian-kejadian yang telah lalu. Sebagian ditampakkan kejadian yang akan datang. Bahkan sebagian oleh Allah ditunjukkan kejadian yang akan datang nanti di akhirat sana. Termasuk yang ditampakkan sebagian itu adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bercerita kurang lebihnya, saya melihat yang datang untuk menuju surga pertama kali adalah para anbiya. Karena beliaulah pimpinan-pimpinan hidayah, pimpinan-pimpinan kebaikan. Saya lihat sebagian para anbiya datang dengan membawa 10 dari umatnya. Di sekian lama dalam perjuangan hidayah, Allah beri kepada beliaunya yang dapat hidayah hanya 10 orang. Saya melihat sebagian anbiya dia bersama 3 orang saja dari umatnya. Saya melihat sebagian anbiya datang dengan 2 orang saja. Saya melihat sebagian anbiya datang dengan 1 orang saja. Saya melihat sebagian anbiya datang sendirian saja. Di seumur-umur berjuang, enggak ada yang dapat hidayah. Apakah para anbiya salah? Tidak, para hadirin. Kata para ulama, para anbiya itu seperti matahari. Kalau orang didatangi matahari enggak kelihatan, yang salah matanya, bukan mataharinya. Matanya buta dari hidayah. Para anbiya yang dibimbing langsung oleh Allah pun mereka tidak terkesan. Mata kalau sudah tertutup dari hidayah, Sayyidul Anbiya ngajari mereka pun mereka bolos di tengah-tengah pelajaran. Jadi benar-benar orang itu kalau sudah tertutup dari hidayah, walaupun melihat mukjizatnya para nabi, melihat mukjizatnya Sayyidul Anbiya, tidak terkesan. Abu Jahal dan sekian banyak tokoh Quraisy melihat kejadian yang luar biasa, yang kejadian itu diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka minta kepada Nabi, kalau memang kau benar-benar Rasulullah itu, bulan yang di atas itu kamu pecah. Kalau kamu berhasil mecah bulan itu, kami semuanya beriman. Maka Allah berkehendak menampakkan mukjizatnya Sayyidul Anbiya. Maka Nabi menunjuk bulan itu, langsung bulan terbelah para hadirin. Ini termasuk mukjizat yang begitu luar biasa. Yang kejadian itu mengagetkan seluruh penduduk bumi waktu itu. Sampai di beberapa negara yang biasa menulis kejadian-kejadian besar tertulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di negeri India tertulis, di negeri Cina tertulis, dan beberapa negeri yang lain ada kejadian yang luar biasa. Kok bulan tiba-tiba pecah? Bahkan bukan itu saja, orang-orang Quraisy bilang ini paling sihirnya Muhammad ini. Mereka tanya-tanya lagi pada orang-orang yang safar-safar dari jauh. Kalian melihat enggak hari kesekian tiba-tiba bulan pecah? Ya, kami melihat pecah, kemudian gabung lagi. Oh, ternyata itu bukan sihir, orang-orang lain pun juga melihat. Nah, tetap saja mayoritas yang hadir itu juga enggak dapat hidayah. La ilaha illallah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah begitu dekat akan datangnya hari kiamat. Wansyaqqal qamaru, dan telah pernah terbelah si bulan itu. Ini diabadikan dalam Al-Quran.
yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya ini kata para ulama derajatnya pun tingkatan-tingkatan. Jumlahnya para anbiya 124.000. Dari 124.000 itu yang tertinggi derajatnya adalah para rasul yang jumlahnya 313. Dari 313 itu yang tertinggi derajatnya adalah ulul azmi minar rusul. Pimpinannya para rasul 5 orang. Nabi Nuh, kalau kita melihat umat beliau tidak banyak, hanya 40 pasang, 80-an orang. Nabi Ibrahim mungkin lebih sedikit lagi. Kemudian Nabi Isa, sedikit juga umatnya. Kemudian Nabi Musa, Nabi yang terbanyak umatnya selepas Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang tertinggi dari itu semua adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, pimpinannya seluruh Nabi, seluruh Rasul, pimpinan kita, imam kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah para anbiya? Beliau-beliau adalah hamba Allah yang telah dibimbing oleh wahyunya Allah 24 jam dalam ketaatan kepada Allah, hidupnya tidak ada maksiatnya sama sekali, itulah para anbiya. Kemudian selepas para anbiya, siapa imam-imam hidayah itu? Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa selepas para nabi, para rasul, derajatnya manusia yang tertinggi adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna ngikutnya kepada Sayyidul Anbiya. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh manusia, seluruh alam. Seluruh alam ini kata para ulama, di antara maksudnya di alam dunia, di alam kubur, di alam mahsyar. Nanti yang tertinggi derajatnya selepas para anbiya adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh alam selain para nabi, para rasul. Dalam hadits sabah dinukilkan kurang lebihnya Nabi kita bersabda bahwa Allah telah pilihkan untuk aku untuk membantu perjuanganku para sahabatku. Dan Allah telah memilihkan untuk aku dari sekian banyak sahabatku 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 2 mertua Nabi dan 2 menantu Nabi. Orang itu kalau cari mertua begitu, itu pejuang, cari menantu pejuang. Itu soft awal dalam perjuangan. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas para sahabat, dalam sejarahnya, sejarah panjangnya perjalanan pejuang-pejuang hidayah, yang dipilih oleh Allah untuk jadi asbab hidayah adalah yang paling sempurna di dalam ikutnya kepada Nabi melalui para sahabat. Diceritakan di sana, di negeri Baghdad sana, ada seorang ulama besar yang jadi asbab hidayah di zamannya untuk kaumnya, untuk teman-temannya, sama-sama para ulama. Bahkan keberkahannya tidak putus-putus sampai sekarang di negeri-negeri Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terkenal beliau full fardu full sunnah.
Mulai kecil sudah jadi asbab hidayah. Ayahnya berjuang sampai wafat fisabilillah. Begitu rajinnya beliau berjuang dan berangkat fisabilillah sampai namanya dikenal dengan nama Jangkidus. Orang yang senengannya itu berjuang fisabilillah. Akhirnya ayahnya ini wafat dalam kondisi berjuang melawan musuh-musuh agama di Armenia sana. Armenia yang sekarang lagi perang-perang itu memang sudah tempat perjuangan sampai ayahnya si Abdul Qadir pun wafat di sana. Maka ibunya si Abdul Qadir dalam kondisi hamil. Maka begitu lahirlah anak, masih bayi itu sudah terkenal jadi wali. Masih menyusu pada ibunya. Begitu bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, ini bulan Ramadan yang beliau masih menyusu, tidak bau nyusu, mulai masuk waktu subuh sampai maghrib tuh nggak nyusu, begitu azan maghrib baru nyusu. Ini bayi sudah puasa. Ini orang itu kalau mau baik nggak nunggu gede, kecil pun sudah baik. Karena orang tuanya dulu full di dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, usaha hidayah, sampai wafat pun dalam perjuangan. Akhirnya anaknya hasilnya beda. Kalau ayahnya ngantukan waktu bayan, ya anaknya waktu di pondok kan ngantuk terus. Katanya al-waladu sirru abi. Anak itu adalah merupakan rahasia ayahnya yang ditampakkan. Bapaknya bolosan, ya anaknya 11-12 katanya. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang sana, orang-orang Iran waktu itu. Beliau lahir di daerah Kailan. Abdul Qadir Al-Jailani, benar. Abdul Qadir Al-Kailani juga enggak salah. Abdul Qadir Al-Jaili itu pun juga salah satu dari kebenaran. Sama saja maksudnya. Syekh Abdul Qadir sopo, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani itu pun benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pun benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jaili itu pun enggak salah. Maka kesimpulannya beliau akhirnya berangkat ngaji di tengah perjalanan pun sudah jadi asbab hidayah. Dirampok rombongannya oleh pimpinan perampok. Pimpinan perampoknya malah dapat hidayah dengan sebab Abdul Qadir yang kecil ini. Maka Abdul Qadir yang kecil ini akhirnya ngaji sampai jadi ulama besar. Sampai akhirnya beliau terkenal jadi pimpinan dalam berfatwa 2 madhab. Di samping sekian banyak karomah beliau. Mufti dalam madhab Syafi'i dan mufti dalam madhab Hambali. Sudah begitu alimnya beliau belum nikah-nikah. Maka teman-teman beliau tanya, Syekh, antum umurnya sudah 35 loh, belum nikah itu gimana? Teman-temannya sudah pada nikah. Dia bilang, saya ini nggak berani nikah sebelum ketemu Nabi disuruh nikah. Kita ini sudah nikah. Kira-kira dulu nikahnya karena ketemu apa, para hadirin? Ketemu mertua. Maka akhirnya suatu malam beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Wahai Abdul Qadir, nikahlah kamu. Waktu itu beliau miskin, nggak punya apa-apa. Maka bangun tidur beliau kaget, di depan rumah kok ada tamu. Siapa? Ternyata mertua sekaligus dengan anaknya. Pengen dinikahi oleh beliau. Maka beliau bilang, saya nggak punya bekal, nggak punya apa, semuanya sudah beres, sudah kita siapkan. Dan mertuanya yang datang jumlahnya 4 sekaligus, para.
Ini kalau bayan begini ini biar nggak ngantuk. Gitu. Nikah itu langsung semangat. Minimal menikmati kepingin. Maka akhirnya hari itu juga beliau nikah 4 istri. Akhirnya dari pernikahan itu lahirlah 49 putra-putri beliau. Akhirnya dari putra-putri beliau tersebar hidayah seluruh dunia, mungkin sampai sekarang belum putus-putus lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana, di India sana, ada seorang ulama besar, cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sarhindi. Kuburnya di daerah Sarhindi, salah satu daerah India Selatan atau mana. Beberapa teman pelajar Temboro sempat khurut di daerah beliau, kemudian ziarah ke kubur beliau. Kuburnya itu pintunya 7 pintu. Maka teman-teman Temboro tanya, kenapa kok 7 pintu? Biar orang India ini kalau nggak diberi pintu-pintu begini, kalau masuk kuburan nggak mau keluar lagi, terus iktikaf terus ini. Akhirnya bagi orang-orang awamnya hanya di pintu pertama. Ini pelajar-pelajar dari kita berhasil masuk langsung sampai ke depan makam beliau. Beliau terkenal jadi asbab hidayah ke seluruh dunia waktu itu. Beliau punya cabang-cabang, markas-markas tarbiyah, bisa dikatakan di hampir seluruh dunia Islam. Tidak ada ulama India pun selepas beliau kecuali mesti sanadnya sembung dengan beliau. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sarhindi. Terkenal begitu alimnya beliau dan begitu tamasuknya dengan fardu dan sunnah. Full fardu, full sunnah. Tamu-tamu dari seluruh dunia datang ke tempat beliau, minta arahan-arahan beliau. Waktu itu tamunya setiap hari paling sedikit 1000 orang. Waktu itu para hadirin. Dan semuanya makan minum gratis di tempat beliau. Beliau punya cabang-cabang sampai di Mekah, di Jabal Abi Qubais, kemudian di Palestina, kemudian di negeri Syam, kemudian di Turki, menyebar seluruh dunia Islam. Maka beliau bilang pada khadimnya, saya dengar dalam sekian banyak hadis bahwa di antara yang disukai oleh Allah adalah bilangan ganjil. Innallaha witr yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah ganjil dan suka bilangan ganjil. Maka kalau masak untuk tamu-tamu ini, semuanya bumbunya bilangannya ganjil biar disukai Allah. Biar yang datang-datang ini jadi asbab hidayah, dapat hidayah. Dia cerita pada murid-muridnya, suatu hari saya ini lupa masuk toilet kaki kanan dulu, yang seharusnya kaki kiri dulu. Maka hari itu rohani saya merosot sekian banyak sampai saya ini sendiri loyo ngamalkan agama gara-gara keliru masukkan kaki kanan yang seharusnya kaki kiri. Saking telitinya beliau, sunah-sunah kecil beliau perhatikan. Akhirnya di sana, di negeri India banyak konflik antara para raja. Maka salah satu putranya raja itu ngaji pada beliau. Yang terkenal namanya dengan nama Aurangzeb Alimkir. Seorang raja Islam di negeri India yang jadi murid beliau, yang akhirnya jadi asbab persatuannya umat seluruh dunia Islam, hampir seluruh dunia Islam waktu itu. Yang mana di zamannya Aurangzeb itu terkenal. Aurangzeb yang muridnya Syekh Ahmad Al-Faruqi ini terkenal dengan rajanya para ulama, ulamanya para raja. Maka suatu hari di India sana ada
ulama besar wafat. Dia pesan, saya tidak mau disolatkan jenazah saya kecuali oleh orang yang 40 tahun nggak pernah bolong tahajudnya. Maka akhirnya ulama tadi wafat. Diumumkan ini wasiat beliau tidak ingin disolati kecuali oleh orang yang 40 tahun nggak bolong tahajudnya. Maka ulama-ulama waktu itu nggak ada yang berani maju, ternyata ada yang bolong juga, bolong. Sampai sekian lama nggak ada yang nyolati. Maka majulah Orinzib Alimkir tadi, ngimami sholat jenazah beliau. Wah, Syekh ini buka rahasia saya dengan Allah ini. Ini orang-orang yang jadi asbab hidayah itu begitu itu. Bukan hanya senengannya ngomong kalau malam ngorok. Itu namanya majlis peningkatan pengorokan. La ilaha illallah. Maka semasa kekuasaan beliau mengumpulkan para ulama untuk mengumpulkan fatwa-fatwa untuk membahas masail-masail yang ada pada umat. Akhirnya dibukukan, yang buku itu sampai sekarang jadi rujukannya ulama-ulama madhab Hanafi dalam berfatwa. Sekian puluh jilid. Di perpustakaan-perpustakaan di IPB selalu ada fatwa Alimkiriyah, fatwa-fatwa yang dikumpulkan zaman kekuasaannya Orinzib Alimkir, yang beliau adalah muridnya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Nah, Syekh Ahmad Al-Faruqi ini punya keunikan. Beliau ini kalau kemana-mana senengannya jadi imam sholat. Minta izin kepada orang daerahnya, kalau saya datang saya ngimami ya. Orang-orang heran loh, ini ya, kok sukanya ngimami ini gimana? Umumnya ulamaan sepertinya mundur aja, saya di belakang nggak apa-apa. Maka beliau mengatakan, saya ini dengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, para imam sholat luruskanlah mereka, atau berilah hidayah kepada mereka, dan para muadzin ampunilah dosa mereka. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, luruskanlah atau berikanlah hidayah kepada para imam-imam sholat, dan ampunilah untuk para muadzin. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat ahli dalam urusan baca Quran. Saya ini pengen imami terus, tapi Qurannya peletot-peletot, ya namanya nyumpekan orang. Lah saya ini banyak ngatur orang, saya ini banyak berikan arahan orang, saya ini perlu dapat doanya Nabi. Saya pengen pokoknya jadi imam terus selama masih bisa, biar dapat doanya Nabi terus. Itulah orang-orang yang telah jadi asbab hidayah para hadirin. Tambah sempurna ikutnya pada Nabi, maka tambah sempurna potensi dia untuk jadi asbab hidayah. Maka suatu hari Syekh Ilyas rahimahullah, beliau sedang iktikaf di tempat guru beliau untuk wirid tarekat, kalau nggak salah tarekat Naqsyabandi, di tempat guru beliau Rasyid Ahmad Gangohi, seorang ulama besar di India sana, penyusun kitab. Di antara kitab beliau yang masyhur, syarahnya kitab Tirmidzi, namanya Kawakibud Durri. Ini termasuk selalu saja Syekh Ilyas dalam mahfudzat-mahfudzatnya menukilkan kekaguman beliau dengan Syekh Rasyid Ahmad Al-Gangohi. Maka beliau tengah-tengah wiridan, beliau tiba-tiba merasakan satu hal yang tidak pernah beliau rasakan sebelumnya. Merasakan semacam rasa tanggung jawab umat, merasakan pentingnya usaha ngajak umat kepada hidayah, semacam begitu itulah. Maka rasa beliau ini beliau sampaikan kepada Rasyid Ahmad Gangohi. Maka Syekh Rasyid Ahmad Gangohi beliau mengatakan, Ilyas,
rasa kamu yang telah kamu rasakan itu seperti rasa yang pernah dirasakan oleh guru kita, guru jauh kita semuanya, Syekh Ahmad Al-Faruqi. Selepas beliau ngerasakan itu, maka Allah pilih beliau jadi asbab hidayah seluruh dunia Islam waktu itu. Harapan saya selepas kamu ngerasakan ini, kamu akan jadi termasuk bagian asbab hidayah besar untuk umat ini. Rasa tadi ketika beliau wiritan. Maka orang musyahidah kok nggak mau wiritan, ya ujung-ujungnya ngantuk para hadirin. Nah, katanya orang itu kalau nggak mau wiritan, usaha-usaha kebaikan ujung-ujungnya maksiat. Dan bagaimana nggak maksiat, nggak ingat kepada Allah? Jauhlah nggak ingat kepada Allah, khususnya nggak ingat kepada Allah, ya akhirnya ingat pada nafsunya. Tentu saja begitu para hadirin. Memang la ilaha illallah. Maka di antara tandanya orang itu akan dipilih oleh Allah untuk jadi asbab hidayah, kata sebagian ulama, kalau Allah pilih dia untuk bisa menikmati curhat lama-lama dengan Allah. Sebelum Nabi kita dipilih untuk jadi Sayyidul Anbiya, pertama kali Allah masukkan dalam diri beliau untuk senang menyendiri, bernikmat-nikmat dengan Allah, beribadah di Gua Hira. Wa hubbiba ilaihi al-khala'u, dan telah Allah cintakan kepada beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Bukhari, Sayyidah Aisyah. Allah telah cintakan kepada beliau sebelum dapat wahyu di Gua Hira untuk menyendiri beribadah kepada Allah. Kana yatahannatsu fi ghari hira'in layaliya dzawatil adad. Maka selepas beliau diberi kecintaan untuk menyepi tadi, beliau beribadah sekian malam di Gua Hira. Maka itulah di antara yang perlu kita luangkan adalah latihan menikmati sendirian dengan Allah. Jangan nikmati ngomong aja para hadirin. Diam wiritan dengan Allah, baca Quran, baca sholawat yang banyak, baca tasbihat. Wong kita ini pengen ngajak orang kepada Allah, lah kok kita sendiri tidak nikmat bersepi-sepi dengan Allah itu piye? La ilaha illallah. Maka diceritakan oleh para sahabat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ada waktu-waktu yang para sahabat semuanya tahu, di waktu ini Nabi sedang konsentrasi amal, tidak boleh siapapun menemui beliau. Di antaranya adalah waktu antara adzan subuh sampai iqamah. Para sahabat tahu ini waktu yang Nabi tidak boleh ditemui. Nabi sedang konsentrasi dengan Tuhan. Nabi yang begitu sibuknya mikir umat, selalu saja meluangkan waktu untuk berlama-lama tahajud sampai bengkak kaki beliau. Kita ini sudah pernah belum sholat tahajud sampai kakinya bengkak? Kalau ke sawah kakinya sampai bengkok, biasa. Bukan bengkak, bengkok. Punggungnya sampai bungkuk, itu sudah biasa. Tahajud sampai kaki beliau bengkak. Padahal beliau ini orang yang sempurna, yang begitu kuat. Kata sebagian ulama, ini enggak mungkin beliau kok sampai bengkak itu kecuali melakukan tahajud begitu panjang dan sekian lama. Bukan 1 hari 2 hari, sekian lama sampai bengkak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari beliau pernah bersabda, nanti Allah akan bukakan ibu kota Konstantinopel Timur untuk umat Islam. Pimpinan terbaiknya umat adalah dia waktu itu. Pasukan terbaiknya umat adalah pasukan dia waktu itu. Maksudnya akan muncul seorang pimpinan muslim yang benar-benar
dapat rekomendasi dari Nabi adalah pimpinan terbaik. Akan jadi asbab hidayah besar dan pasukannya begitu juga. Ternyata itu terjadi pada satu keluarga, muncul dari satu keluarga. Yang keluarga tadi sama sekali tidak ada nasab Arabnya. Dari kabilah Hun, satu kabilah yang serumpun dengan orang-orang Cina. Yang mereka muncul dari sampingnya daerah Tiongkok. Kata orang-orang Turki waktu kita 1 tahunan yang lalu ke Turki, katanya begitu. Yang kabilah ini sukanya pelesiran kemana-mana. Sampai akhirnya sebagian kabilah ini sampai ke negeri Makkah Madinah. Akhirnya dapat hidayah. Selepas dapat hidayah mereka datang ke daerah-daerah di pinggiran ibu kota Romawi Timur. Mereka keluarga-keluarga, ada yang namanya keluarga Abdul Ghani, ada yang keluarganya Haji Utsman, ada keluarganya siapa, membuat kelompok-kelompok mengamalkan agama di sana. Maka akhirnya kelompok ini musyawarah, bagaimana kalau kita gabung aja jadi satu kelompok, siapa yang mimpin? Maka mereka sepakat yang mimpin keluarganya Haji Utsman aja. Akhirnya jadi Daulah Utsmaniyah itu. Yang mana ceritanya Haji Utsman ini muncul dari keturunan beliau Muhammad Al-Fatih ini, ceritanya adalah beliau mimpi katanya. Utsman Ortogul. Beliau mimpi dari pangkuan beliau muncul pohon yang begitu besar, yang pohonnya daun-daunnya adalah berupa pedang, berupa anak panah, berupa tombak yang menuju ke negeri-negeri yang belum dapat hidayah. Dan itu akan beliau dapatkan kalau nikah dengan putrinya syekh itu. Padahal beliau bukan syekh, bukan orang yang biasa, bukan seorang ulama. Maka beliau datang pada syekhnya, "Syekh, saya pengen nikah dengan putri tuan." "Gak oleh, iki sapa?" Datang lagi. Nyapa to teko. Lah saya ini punya mimpi begini. Iya toh? Mimpi tenan begitu. Akhirnya syekhnya istikharah, mantep dinikahkan dengan Haji Utsman. Akhirnya ternyata muncul pejuang-pejuang dari keturunannya Haji Utsman ini. Nikah hasil istikharah, bukan hasil kebelet. La ilaha illallah. Maka kesimpulannya ringkas cerita, Muhammad Al-Fatih berhasil membuka ibu kota Konstantinia. Selepas membuka, beliau mengatakan kita akan mengadakan Jumatan pertama di mantan ibu kota Romawi Timur ini. Maka yang boleh jadi imamnya adalah orang yang paling takwa dari kita. Yang boleh jadi khatibnya adalah yang paling takwa dari kita. Maka sekarang kita perlu ada seleksi. Semuanya berdiri, saya pun juga berdiri. Siapa di antara yang hadir di sini ini yang pernah meninggalkan sholat fardu, silahkan duduk. Maka beliau dengan seluruh pasukan beliau yang sekian ratus ribu, tidak ada satu pun yang duduk. Inilah pasukan terbaik, tidak pernah bolong sholat fardunya walaupun sekali. Saya ini usaha hidayah Pak, tapi sholatnya belum ketambal. Itu namanya usaha hidayah yang belum serius. Nah, kita ini kalau dihutangi orang aja kita uber-uber biar cepat bayar. Nah, kita punya hutang pada Allah nggak kebayar-bayar piye? Nanti aja. Dengan Allah dikecil-kecilkan. Orang punya hutang pada kita 1 juta itu aja, wah kalau perlu seluruh polisi dilapori ini Pak. Punya hutang pada saya nggak bayar. Kemudian beliau mengumumkan lagi, siapa dari yang hadir ini yang pernah ninggalkan sholat sunnah rawatib, silahkan duduk. Maka sebagian pasukan duduk. Maka pasukan beliau ini jadi banyak sekali yang menjaga sholat rawatib. Kemudian beliau umumkan lagi, siapa yang hadir ini yang tidak pernah bolong tahajud walaupun sekali, silahkan duduk.
maka semuanya duduk, tinggal beliau saja yang tidak duduk. Jadi begitu itu para hadirin. Pimpinan-pimpinan hidayah itu adalah orang yang paling taat kepada Allah. Lah taat kepada Allah itu gambarannya bagaimana? Ya sebagaimana yang digambarkan para masyayikh, kalau orang itu hidup di dalam 4 amal, itulah orang yang taat kepada Allah. 4 amal, jangan salah satu dari 4. Wong diomongi 4 kok hanya 1 lagi, kenapa? Lah karena biasa istrinya 1, akhirnya 4 jadi 1 lagi, 4 jadi 1 lagi. 6 sifat iman yang benar, sholat yang benar, seneng wiritan, seneng ngaji, akhlak yang benar, ikramul muslimin, kemudian ikhlas, kemudian yang ke-6 berjuang fisabilillah. 6 sifat, jangan salah satu dari 6. Maka kita ini harus mendengarkan arahan para masyayikh kita ini dengan jelas. Kalau 6 jangan jadikan 1, kalau 4 jangan jadikan 1, ya 6-6-nya, ya 4-4-nya, biar kita ini benar-benar dapat agama yang sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka kita usaha hidup nggak tahu berapa lama lagi untuk kita tingkatkan, kita istiqomahkan. Kata para ulama, istiqomah itu tandanya orang itu meningkat. Kalau orang itu tetap aja itu bukan istiqomah, namanya ngendok. Saya istiqomah kelas 1 terus itu bukan istiqomah, itu namanya nggak berprestasi. Jadi kalau istiqomah itu istiqomah masuk kelas terus akhirnya kelas 2, kelas 3, akhirnya SMP, SMA, akhirnya jadi SS es krim, masya Allah. Jadi benar-benar itulah definisi istiqomah. Makomi dengan benar-benar, akhirnya ada intiqali benar-benar, akhirnya ada 40 hari benar-benar, akhirnya ada 4 bulan, akhirnya ada 4 bulan setiap tahun, akhirnya ke pojok-pojok dunia untuk usaha hidayah. Semua insyaallah siap Pak Khalil? Itu semua adalah anugerah dari Allah. Kita akhiri majelis kita dengan doa, kemudian lepas doa nanti akan ada musyawarah lagi sampai selesai insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ampunilah para masyayikh kami. Ya Allah, ampunilah para penanggung jawab kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, hilangkanlah keburukan-keburukan dari kehidupan kami, pelanggaran-pelanggaran dari kehidupan kami, kelalaian-kelalaian dari kehidupan kami, keluarga kami, teman-teman seperjuangan kami, dan umat Islam seluruh alam. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini ya Allah. Ya Allah, naikkanlah usaha kami ini ya Allah. Ya Allah, satukanlah usaha kami ini ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah usaha kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungilah ya Allah. Selalu pilihlah ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Dalam hidayah dan asbab hidayah untuk diri dan untuk umat ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, Engkau lebih tahu mengenai hajat-hajat kami. Ya Allah, kabulkanlah semuanya dengan segala kemudahan, tanpa ada kesusahan, tanpa ada rintangan ya Allah. Hajat urusan agama ya Allah, urusan pribadi, urusan keluarga, dan urusan umat ya Allah.
innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya, kepada keluarga kami, ya Allah, kepada mahalah-mahalah kami, ya Allah, kepada anak cucu kami, ya Allah, segala urusan kami, ya Allah, buyut-buyut kami sampai hari kiamat. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari mereka, ya Allah, jauhkanlah dari kami semuanya, segala urusan kami, mahalah kami, markas kami, teman-teman seperjuangan kami, segala urusan kami, keluarga besar kami, seluruh umat Islam, ya Allah, sampai hari kiamat. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, sebagaimana bayan tadi, ya Allah, full fardu full sunnah dalam hidayah dan jadi asbab hidayah, ya Allah, dalam hidayah dan jadi asbab hidayah, ya Allah, asbab hidayah seluruh alam, ya Allah, asbab hidayah seluruh alam, ya Allah, disertai dengan kemudahan tanpa ada rintangan dan tanpa ujian, disertai dengan kesehatan, disertai dengan persatuan, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, dengan berkahnya seluruh walimu, ya Allah, dengan berkahnya wali songo, ya Allah, dengan berkahnya para masyayikh, ya Allah, dengan berkahnya para imam, ya Allah, dengan berkahnya para anbiya, ya Allah, dengan berkahnya para rusul, dengan berkahnya ulul azmi minar rusul, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doa-doa kami tadi, ya Allah, harapan-harapan kami tadi, ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah, murni anugerah-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.